Demo tanggal 25 Agustus 2025. Seluruh rakyat Indonesia diundang untuk turun ke jalan untuk memprotes segala kebijakan pemerintah yang ngawur ini. Stop. Anda boleh turun ke jalan demo pada tanggal 25 Agustus 2025 kalau satu, Anda memang berniat menggulingkan pemerintahan Prabowo Subianto. Yang kedua, Anda ingin negara Republik Indonesia terpecah belah menjadi berkeping-keping. Kalau itu bukan niat Anda, di antara dua itu bukan niat Anda, jangan. Kenapa? Jadi ini ada satu propaganda yang dimainkan secara terstruktur, sistematis, masif. Satu propaganda yang benar-benar terakomodir dengan baik. Nah, ini dimainkan diinisiasi oleh siapa? Oleh pihak mana? Nanti mereka masuk ke komunitas pendukung Bapak Jokowi. Mereka mainkan isu hati-hati. Prabowo sudah mengkhianati Pak. Memang saya juga beropini seperti itu. Tapi ini lepas dari ajakan aksi 2020, ajakan aksi tanggal 25 ya. Jangan disamakan. Mereka masuk ke komunitas pendukung Bapak Jokowi, komunitas pendukung Wapres Gibran. Pak Prabowo sudah membelakangi Pak Jokowi, sudah pecah kongsi dengan Wapresnya. Pak Prabowo sudah begini-begini dan seterusnya. Intinya, bagaimana memantik emosi para pencinta Jokowi, para pendukung Wapres Gibran Raka Buming Raka. Ingat, satu, ketika mereka masuk ke kubu pendukung Anies Baswedan, isu yang mereka mainkan adalah demo tanggal 25 Agustus. Gulingkan Wapres Gibran Raka Buming Raka, adili Jokowi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ketika mereka masuk ke komunitas pendukung, ini loyalis Gerindra ya, pendukung organik Prabowo Subianto. Ketika mereka masuk ke komunitas itu, isu yang mereka mainkan adalah geng Solo ingin melengsarkan Prabowo. Biar paham saudara-saudara ya. Jadi saudara-saudara sedang bersiap-siap untuk turun ke jalan, sabar dulu, pahami dulu apa tujuan saudara-saudara, apa niat saudara-saudara. Makanya saya katakan di awal tadi ada dua hal. Demo tanggal 25 Agustus 2025, satu, untuk menggulingkan pemerintahan Jenderal Prabowo Subianto. Yang kedua, untuk memecah belah negara Republik Indonesia menjadi berkeping-keping. Kalau dua itu niat Anda, silahkan Anda turun ke jalan tanggal 25 Agustus. Tapi kalau itu di luar dari niat Anda, itu di luar dari pikiran Anda, keinginan Anda, tahan, jangan. Karena kita nggak ngerti siapa yang sementara memainkan propaganda ini. Apakah saya sedang membela Presiden dengan segala kebijakan-kebijakan konyolnya, segala kebijakan-kebijakan yang menyulitkan masyarakat, yang membuat rakyat saat ini sedang terhimpit, rakyat sedang menjerit? Apakah saya membela Presiden? Tidak, saya tidak bela Presiden. Saya juga merasakan sakit hati seperti yang Anda semua rasakan. Kenapa saya tidak merasa sakit hati? Di saat ekonomi masyarakat sedang sulit, ada kebijakan efisiensi anggaran yang mengakibatkan pemerintah daerah, baik itu bupati, wali kota, tidak bisa bekerja secara maksimal. Anggarannya mana? Anggaran itu dipangkas, ini dipangkas. Lalu pemerintah daerah mau bekerja bagaimana? Pemerintah kota mau bekerja bagaimana? Segala anggaran dipangkas dengan efisiensi anggaran. Akhirnya tidak ada pilihan yang lebih baik bagi para kepala daerah untuk bisa menjalankan roda kepemerintahannya dengan baik, kecuali dengan memajaki rakyatnya.
Itulah sebabnya tiba-tiba ada kenaikan pajak 100%, 200%, 300%. Dan rakyat mulai memberontak terhadap pemerintahnya. Rakyat mulai memberontak terhadap bupatinya. Lalu dari pemerintah pusat katanya, jangan itu disederhanakan bahwa itu merupakan dampak dari kebijakan pemerintah pusat, yakni efisiensi anggaran. Lantas dari mana biangnya, Pak? Pak Hasan Nasbi, juru bicara istana kalau nggak salah. Dari mana biangnya? Apa yang mengakibatkan ada kenaikan pajak ini? Karena pemerintah daerah minim anggaran. Karena pemerintah daerah krisis anggaran. Dari mana krisis anggaran itu terjadi? Dampak efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat. Nah, kalau pemerintah daerah krisis anggaran, mau bekerja bagaimana? Maka satu-satunya pilihan yang paling bisa dilakukan oleh pemerintah daerah adalah menaikkan pajak, memajaki rakyatnya. Jadi kita tidak bisa pungkiri bahwa fenomena kenaikan pajak di daerah-daerah yang terjadi hari ini adalah rentetan dari efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat. Jadi rakyat sementara menjerit, rakyat sementara menangis, merintih. Tapi aneh, di pusat sana ada kenaikan gaji DPR. Dan mereka mulai menari, mereka mulai berhura-ria, menikmati kebahagiaan. Apakah ini bukan gambaran kesemena-menaan terhadap rakyat? Apakah ini bukan gambaran kebengisan, kebrutalan pemerintah dan DPR terhadap rakyat? Menari-nari di atas penderitaan rakyat, berhura-hura ria di atas jerit tangis rakyat. Jadi wajar rakyat itu marah. Wajar rakyat itu kemudian bergerak untuk melawan ini. Wajar rakyat menyatakan perang terhadap pemerintah dan DPR. Tapi tunggu dulu. Kembali yang saya sampaikan tadi. Kalau Anda berniat menggulingkan pemerintahan yang sah, pemerintahan Prabowo Subianto, dan Anda berniat agar negara Republik Indonesia ini terpecah menjadi berkeping-keping, silakan. Kalau memang itu niat Anda, silakan turun ke jalan. Tapi kalau itu bukan niat Anda, jangan mau terjebak, jangan mau dijebak. Saya melihat semacam ada kepentingan asing. Kenapa? Karena ini nggak jelas. Saya pernah katakan, One Piece ini adalah pasukan diam. Diam-diam mengamati. Bila mana ada gelora gerakan rakyat, mereka akan nimbrung di situ dengan kepentingannya sendiri. Makanya saya dari awal tidak mendukung gelora One Piece. Saya nggak mendukung itu. Ini bahaya. Ada apa di balik One Piece? Rakyat Indonesia sadarlah. Saya tidak sedang bela pemerintah. Saya tidak sedang bela Bapak Prabowo. Saya tidak sedang bela Pak Gibran. Saya tidak sedang bela Pak Jokowi atau siapapun. No, tidak. Saya tidak sedang bela siapa-siapa. Saya mengamati One Piece ini adalah pasukan diam yang memang dikondisikan untuk diam saja. Bila mana ada gelora perlawanan rakyat, disitulah mereka akan nimbrung dengan agendanya sendiri. Rakyat akan diprovokasi, dipropaganda dengan berbagai macam isu. Seperti yang sudah saya uraikan tadi. Di komunitas pendukung Bapak Jokowi, pencinta Jokowi, pendukung Wapres Gibran Raka Buming Raka, mereka mainkan isu Prabowo gini-gini. Prabowo mendukung adili Jokowi, Prabowo mendukung maksudkan Gibran dan lain sebagainya. Saya juga pernah beropini tentang itu. Tapi ini beda. Konteksnya beda, situasinya beda. Nanti di komunitas pendukung Ganjar, pendukung Anies, isunya beda lagi. Maksudkan Fufu Fafa, anak haram konstitusi, adili Jokowi,
Hukum Jokowi seumur hidup.